Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran matematika kelas 2. Silakan anak-anak ibu membuka buku paket tematik 2H pada halaman 3. Hari ini kita akan belajar mengenai satuan waktu. Di sini ada cerita ya, ada juga gambarnya. Silakan anak-anak ibu membacanya dulu. Nah, di sini kita langsung mulai. Nina bangun pagi saat jarum pendek menunjukkan angka 5. Nah, gambarnya di sebelah kanan ini ya, Nak ya. Nah, di sini ada gambar jam. Nah, seperti jam yang ada di rumah kalian. Nah, coba kalian lihat di sini ada jarum pendek dan ada jarum panjang ya. Nah, kemudian sesuai dengan tulisannya tadi, katanya jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, di sini gambar mengenai Nina bangun tidur ya. Nah, di sini berarti Nina bangun pada pukul 5 pagi sesuai dengan gambar jam ya. Jarum pendek angka 5, jarum panjang ke-12 berarti pukul 5 pagi. Nah, kemudian di sini ada juga cerita setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat ke sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Nah, di sini ada gambar lagi. Jarum pendek menunjukkan angka 6 nih, ada tulisannya ya. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, berarti Nina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Jadi, yang jarum pendek menunjukkan jamnya ya atau pukulnya. Nah, jarum yang panjang menunjukkan menitnya. Nah, menitnya persis ke 12 berarti di sini persis jam 6 tepat ya. Nah, jarum pendek menunjukkan jam, makanya jam 6 tepat. Nah, kebetulan karena dia mau berangkat sekolah pastinya pagi, makanya pukul 6 pagi. Nah, di sini halaman 4 ada gambar ya. Nah, menunjukkan jam, jarum pendeknya menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 12. Itu dimaksud sesuai dengan cerita yang nomor 1, yaitu Nina pulang dari sekolah ya. Berarti pada pukul 11 ya. Nah, kalian juga bisa menulis pukul 11 siang ya. Nah, kemudian di sini ada lagi gambar Ninanya makan ya. Nah, di sini ceritanya Nina makan siang. Nah, tepatnya pada pukul berapa loh? Di sini ada garisnya cuma ada 1, Bu. Nah, kalian teliti ya di situ. Jarum pendek menunjukkan angka 12, jarum panjang juga angka 12. Berarti di situ Nina makan siangnya pukul 12 siang. Nah, kalian bisa isi seperti yang Ibu isi ya di halaman 4. Nah, pada halaman 7 ada latihan lagi, ada 4 mengenai jarum pendek, jarum panjang, kemudian dibaca pukul berapa ya. Kita jawab sama-sama. Yang A dulu, jarum pendek kebetulan di angka 10 ya. Kemudian jarum panjang di angka 12, berarti dibaca pukul 10 ya. Nah, di situ Ibu tulis anggap pukul 10 pagi ya. Nah, kemudian yang bagian B di sini jarum pendek angka 1, jarum panjang angka 12, berarti dibaca pukul 1 ya. Nah, di situ Ibu anggap pukul 1 siang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang bagian C, jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12, dibaca pukul 4. Kalian ikut juga tulis di halaman 7. Nah, di sini Ibu anggap pukul 4 sore ya, makanya Ibu tulis sore. Nah, kemudian yang terakhir nomor D, jarum pendeknya angka 11, jarum panjangnya di angka 12, berarti dibaca pukul 11. Nah, di sini Ibu anggap pukul 11 malam, makanya Ibu tulis malam ya. Nah, untuk keterangan waktu, mau itu pagi, mau itu siang, mau itu sore, atau itu malam, itu Ibu saja yang tentukan. Jadi, ini pukul 10, bisa saja 10-nya 10 malam ya. Nah, jadi ini cuman Ibu saja yang menuliskan dia 10 pagi, karena tidak ada keterangan waktu dia pagi atau malam. Nanti di halaman selanjutnya kita akan belajar mengenai dia menunjukkan
10 pagi atau 10 malam. Jangan-jangan yang ini 11-nya 11 siang ya. Nah, jadi di halaman selanjutnya kita akan belajar membedakan itu satuan waktunya untuk pagi atau untuk malam. Nah, sebelum membedakan untuk pagi atau malam tadi, kita belajar menggambar jarum jam dulu ya di halaman 13 ya. Di sini ada juga soal ceritanya. Silahkan kalian baca. Nah, di sini ada gambar jam yang tidak memiliki jarum, tapi di sini ada diceritakan jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, berarti dia dibaca pukul. Nah, kita fokus ke jarum pendeknya ya. Karena jarum pendeknya 10, maka pukul 10. Kita gambarkan jarum pendeknya ke 10 dan jarum panjangnya ke 12. Nah, kalian juga coba belajar menggambar jarumnya ya. Harus berbeda. Yang pendek menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit ya. Yang pendek 10, yang panjangnya 12. Dibaca pukul 10. Nah, di halaman 14 ada latihan lagi untuk menggambar jarum pendek maupun jarum panjang. Jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dia dibaca pukul, fokus ke pendek, berarti pukul 4 ya. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan ya jarum pendek, jarum panjang, dan di sini dibaca pukul 4. Untuk yang bagian B, kalian boleh coba-coba sendiri, tentukan jamnya. Jarum panjangnya pasti ke 12, jarum pendeknya mau ke berapa? Tentunya setelah kalian membaca soal ya di bagian bawah. Nah, menentukan sendirinya yaitu harus sesuai dengan soal, yaitu dibacanya pukul 8. Nah, berarti jarum panjangnya pasti ke 12, jarum pendeknya bebas kemana saja tapi harus sesuai dengan soal. Soalnya pukul 8, berarti kita harus membuat jarum pendeknya ke 8. Nah, sudah Ibu jawab ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, Nina masuk sekolah pukul 7. Ia selalu datang tepat waktu. Menurutmu apakah jam di samping menunjukkan waktu Nina masuk sekolah? Coba gambarkan jarum jam yang tepat. Nah, di samping sebelah kanan di sini jarum jamnya ke 9 ya. Nah, berarti ini pukul 9, bukan pukul 7. Coba kalian gambarkan pukul 7 itu seperti apa ya? Boleh gambar di bawahnya ya. Nah, di halaman 24 di sini ada cerita teman-teman Nina pulang pukul 4 sore. Kita dapat menuliskan tanda waktu tanpa keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita sudah tahu ya lama waktu dalam satu hari itu adalah 24 jam. Nah, kalian ingatkan gambar jam tadi yang kita jawab bersama. Nah, angka jamnya hanya sampai 12, sedangkan satu hari itu adalah 24 jam. Nah, dalam satu hari jarum jam itu berputar penuh sebanyak 2 kali. Jadi dia berputar dulu sampai ke angka 12, kemudian dia berputar lagi. Karena 12 ditambah 12 itu 24 ya. Jadi dia berputar sebanyak 2 kali. Putaran yang pertama itu pukul 12 malam sampai pukul 12 malam ya, sampai 12 siang. Putaran kedua pukul 12 siang sampai 12 malam. Jadi dia berputar 2 kali. Nah, waktu setelah pukul 12 siang ditulis sebagai berikut. Nah, supaya tidak bingung, Ibu gambar di sini jam ya. Di sini kan ada angka sampai 12 ya. Nah, berarti nanti kalau sudah jam 12 siang, lewat dari itu katanya ditulis pukul 13 karena sebenarnya dia adalah pukul 1. Habis 12 kan dia pukul 1 siang ya. Nah, pukul 1 siang itu kalau ingin menyatakannya siang, tidak perlu lagi pukul 1 siang. Ada kata-kata siangnya, tidak perlu lagi. Karena kita akan menulisnya angka 1
karena pukul 1 kan, ditambah angka 12. Kenapa Bu ditambah angka 12? Karena dia sudah lewat dari pukul 12 siang. Makanya kita tambahkan dengan angka 1. Hasilnya 13. Nah, kalau kalian menyatakan pukul 13, tidak usah dikatakan pagi, siang, sore, atau malam, sudah jelas itu adalah pukul 1 siang ya. Nah, kalau pukul 2 siang berarti 12 ditambah 2, 12, 13, 14 ya. Nih. Kemudian kalau pukul 3 siang bagaimana Bu? Nah, berarti 12 ditambah 3, 12, 13, 14, 15. Makanya dia ditulis 15.00. Begitu ya. Nah, sekarang coba dilengkapi penulisan waktu berikut katanya. Kalau pukul 4 sore dapat ditulis pukul berapa? 4 sore kan yang di sini. Berarti 12, 13, 14, 15, 6, 16 sama dengan 4 ditambah 12. Berarti di sini 16.00 ya. Boleh di sini juga ditulis. Kemudian kalau pukul 7 malam. Nah, karena sudah lewat dari 12, maka 7 ditambah 12. Atau boleh juga kalian hitung habis dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Setara dengan 7 ditambah 12 ya, berarti 19.00. Nah, setelah pukul 12 malam atau pukul 24, jadi ini terus berputar ya. Dari 1, 2 sampai ke 12, berarti di sini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, kalau pukul 24 berarti setara dengan pukul 12 malam. Ya, kemudian baru nanti kembali lagi sudah 24, kembali lagi ke 1, pukul 1 malam, 2 malam, 3 mulai subuh ya, 4, 5 mulai pagi, 6, 7 dan seterusnya lagi ya. Nah, terakhir di halaman 26, mungkin banyak anak-anak ibu masih bingung. Aduh ibu, bingung bagaimana menentukan sore, malam, siang kalau menghitungnya hingga 24 jam. Nah, kita belajar sama-sama ya. Tolong didengarkan. Nah, di sini ada gambar jam yang nomor 2 ya. Di sini jarum pendeknya ke angka 5, berarti dia pukul 5 ya, jarum panjangnya 12, berarti dia pukul 5. Tapi ada keterangan sore. Nah, berarti kalau keterangannya sore, dia lewat dari jam 12 siang kan nak ya. Nah, berarti dari 12 siang naik 13, 14, 15, 16, 17. Ya, berarti 12 ditambah 5 yaitu pukul 17.00 ya. Karena sore sudah lewat dari jam 12 siang ya. Jadi kalau ingin menghitungnya terus naik dari 12 ke 13 itu kalau sudah lewat dari siang. Sama seperti gambar yang nomor 2, pukulnya ini jamnya jarum pendek ke 10, berarti dia jam 10. Tapi karena ada keterangan malam, malam itu kan sudah lewat ya dari siang. Nah, berarti dari 12 ini naik kita 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti pukul 22.00 ya. Atau ingin lebih mudah Bu, 12 ditambah 10. Nah, tambahkan ke bawah. Daripada lambat menghitung melompatnya boleh 2 ditambah 0, 2, 1 tambah 1, 2. Nah, pukul 22.00 juga sama ya. Kemudian terakhir di sini pukul 2 ya kan, jarum pendeknya kedua berarti jam 2. Tapi di sini ada keterangan siang. Ingat kata Ibu kalau sudah lewat siang berarti 12, 13, 4, 14. Berarti pukul 14.00. Nah, kemudian yang nomor 3, nah di sini tidak ada gambar jamnya ya. Jadi kita boleh pinjam gambar jam yang di atas untuk lebih mudah ya menghitungnya atau menjumlahkan seperti yang Ibu contohkan. Nah, di sini ada pukul 10 malam. Nah, di atas tadi kan ada pukul 10 malam ya. Nah, berarti di sini dituliskan dalam tanda waktu 24 jam yang tepat. Nah, berarti kita harus menuliskan seperti ini ya. Nah, berarti jawabannya mirip. Kita tulis saja 10 malam itu setara dengan 22.00
Kalau pukul 2 siang nih, seperti yang dicontoh tadi ya, berarti pukul 14.00. Kalau pukul 5 sore, sama dengan yang digambar atas, berarti 17.00 ya kan. Kalau 7 malam bagaimana? Nah, dari sore tadi kan sudah pukul 5 tuh. Pukul 5 itu sudah 17 kita tinggal tambahkan 2 kali lompatan ya, 17, 18, 19. Berarti 19.00. Nah, bagaimana kalau pukul 9 malam? Nah, pukul 10 malam tadi 22 ya. Kita tinggal mundur 1 jam saja. Atau kalau bingung kita hitung ulang dari 12 ya ke 9 malam. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti 21.00 ya. Nah, semoga dari penjelasan Ibu tadi kalian bisa mengerti cara menentukan jam atau menuliskannya dengan tanda waktu 24 jam ya. Kalian sambil latihan di rumah, melihat jam yang asli, kalian belajar menentukan jam supaya orang-orang nanti ketika bertanya, "Sudah jam berapa sekarang ya?" Oh, kalian dengan mudah menyebutkan sekarang sudah jam 9 malam misalnya ya, dan seterusnya. Semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat. Minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.